Ya memang ada baiknya kalau Mas Rusin juga ada, dia sekali jalan dan ini dia lebih cepat. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Udah di situ aja. Ya. Terima kasih yang mulia. Saksi Stepanus Robin Patuju, Robin ya. Saksi Maskur Husin, Agus Susanto, Rizky Sinde Awaliyah dan Pak Yanuar. Kami hanya mengkonfirmasi beberapa hal saja, mungkin pertanyaannya kurang lebih sama. Karena Pak Robin, Pak Maskur, Pak Agus ikut ke Sukamiskin itu kan, 14 Oktober. Sebelumnya ya, sebelum Oktober itu ya, ikut Pak Agus kan? Bu Sinde di mobil. Nah, Pak Yanuar yang terima di Sukamiskin. Pak Robin ya, kami konfirmasi BAP nih Pak. BAP nomor 7, 8, dan 9 terkait dengan kode etik pegawai KPK. Terkait dengan pelanggaran kode etik pegawai KPK, apakah Pak Robin telah diproses oleh Dewas dan diputus? Seperti jawaban tadi. Sudah ya, oke. Apa putusannya Pak? Dari bagian. Ya, melanggar kode etik. Ya. Apakah dalam proses pemeriksaan sidang kode etik itu juga ditanyakan materi yang seperti ini terkait dengan terdakwa Pak Ajai ini? Ada ya. Oke. Apakah perbuatan Pak Robin bertemu dengan wali kota Cimahi, Pak Ajai, itu termasuk pelanggaran kode etik? Bertemunya tidak, tapi menerima uangnya. Oh, pertemuan Pak Robin sebagai penyidik KPK ya, waktu itu kan 14 Oktober 2020 bertemu dengan wali kota Cimahi. Apakah itu tidak termasuk pelanggaran etik? Karena sepengetahuan saya, wali kota Cimahi tidak atau belum, setahu saya tidak ada perkara di KPK. Oh, oke, berarti menerima uang melanggar etik ya. Masuk dalam putusan itu semua ya. semuanya. Waktu itu terdakwa juga diperiksa oleh Dewas Albertina Ho, ada ya Ibu itu ya? Ya, Betul ya? Ya. Nah, berarti sudah diputus melanggar kode etik pegawai KPK ya. BAP 10 nih terkait perkara-perkara Pak Robin yang pernah ditangani selaku penyidik KPK. Kami masih menyimpan jejak digitalnya Pak. Hari Kamis 22 April 2021, betul? Saudara ditahan. Ya. Dalam perkara apa? Wali kota Tanjung. Iya. Kami masih simpan apa yang dibacakan oleh Pak Firly Bahuri saat itu kan? Ya. Saudara Maskur juga? Iya. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK terkait dengan perkara Wali Kota Tanjung Balai M. Sahrial, betul ya? Apakah saat itu ada kaitannya dengan Pak Ajai? Di dalam proses pemeriksaan? Bukan Pak, kami baca ini saja Pak. Bapak ditahan dalam perkara apa? Iya. Ya M. Sahrial kan? Iya. Ada tidak kaitannya saat itu dengan Pak Ajai? Saat itu belum. Ya. Tidak ada ya. Baik. Saudara disangkakan sebagai penerima pasal 12 huruf A dan pasal 12B gratifikasi. Betul ya? Makanya ada penerimaan lain-lain. Begitu kan? Saat itu ya? Ya. Ya, saat ditahan Pak, konferensi pers. Ya. Pak Maskur sama ya? Bersama-sama kan? Ya, ditahan juga hari itu. Oke. Nah, kemudian Pak, dalam perkara itu sudah disidang ya Pak ya? Sudah diputus juga kan? Sudah ingkrah juga sebagai penerima. Ya. Dalam pokok perkara penerimaan dari siapa? Diputus dalam penerimaan
Iya, M. Syahrial. Kemudian saudara Haji Samsudin. Jai, saudara Muhammad Edi dan saudara Idina. Nah, dalam perkara terpisah, apakah M. Syahrial dan Haji Samsudin sudah diputus sebagai pemberi? Sudah. Ya. Pasangannya kan itu. Betul. Ya kan? Nah, kemudian sepengetahuan saksi yang saksi sebutkan tadi, ada penerimaan lain-lain dari Usman Effendi dan Rita Widiasari. Betul. Ya. Berapa Usman Effendi? Maksudnya Berapa pemberiannya? 520 Lebih besar ya dari beliau. Rita Widiasari kurang lebih 3 miliar. Apakah kedua orang ini juga disangkakan dan didakwa sebagai pemberi suap kepada saudara saksi? dalam putusan saya seperti itu. Bukan, setelahnya Pak. Oh, saya belum. Saudara tahu? Belum tahu. Pak Maskur? Ada. Itu ya. Nah, ini BAP berikutnya, BAP yang 11 Pak. Tentang perkenalan-perkenalan. Kami mengkonfirmasi keterangan Radian Ashar minggu lalu di situ. Apakah Pak Robin mengenalkan Pak Agus Susanto ini sebagai ajudan penyidik KPK? Bukan sebagai ajudan penyidik KPK. Saya klarifikasi. Iya. Saudara Agus adalah sebagai asisten saya atau direktur saya. Asisten. Ya. Bukan sebagai ajudan penyidik KPK. Karena Ya. tidak ada Pak ajudan penyidik KPK. Oke. Siapa tahu ada kan? Kita kan nggak tahu juga Pak. Hakim dia. Ya. Artinya sebagai asisten Pak Agus ini pegawai KPK? Bukan. 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 Memang maksudnya waktu mengenalkan itu maksudnya apa? Ya. Hah? Saya Tidak. sampaikan, ini dan saya katakan pada saat itu Pak Radian minta tolong untuk menagih hutang. Yang kebetulan Oh. Pak Agus sudah berpengalaman. Saya bilang nanti dia kerjakan sama Mas Agus saja Pak urusan itu Pak. Ya. Dan sepenuhnya memang dikerjakan oleh Saudara Agus. Oke. Betul Pak Agus? Saudara sebagai asisten Pak Robin? Iya. Ya. Sebenarnya Iya. driver, ini bener lah di BAP. Iya. Sebenarnya driver, betul? Iya. Dikenalkan sebagai asisten penyidik, asisten Pak Robin lah gitu ya. Iya. Aspri. Iya. Asisten pribadi. Biar keren. Iya. Biar keren. Kan? Iya. Elegan lah. Iya. Nah, Pak Robin, masih keterangan Pak Radian. Apakah Pak Robin mengenalkan Pak Maskur ini sebagai pegawai KPK di bidang IT? Dan saya klarifikasi Pak, saya sampaikan bahwa Saudara Maskur adalah rekan saya pengacara. Loh. Dia adalah pengacara. Tapi kalau kan pada saat itu mereka bicara mengenai info-info tentang KPK, saya bilang kalau saya nggak tahu, yang lebih banyak tahu adalah Saudara Maskur, karena Saudara Maskur ini adalah pegiat anti korupsi. Begitu. Oke, enggak, maksudnya faktanya Pak. Ya, Apakah seperti itu. oh, berarti ya kami mengkonfirmasi keterangan Pak Radian itu ya. Pak Maskur dikenalkan sebagai apa? Pengacara ya. Oke. Tadi memang pengacara mau cari perkara atau seperti apa ini maksud jaksa tadi? Ya, saya dengan Ya biar cepat aja yang mulia kan. Kalau ada ini langsung kita ini aja. Crossing ya. Maju dikit. saya dengan Robin awal-awal mulai kita sepakat kalau ada perkara Robin selalu bawa ke saya. Dan selain Robin, siapapun yang bawa perkara ke saya pasti ada saya hargai dengan apa namanya bilang. Oke. Itu aja sebatas dengan Ya. Oke. Kalau begitu Rita Widiasari sudah ada perkaranya. Rita Widiasari perkara
perkaranya saat itu sedang mengajukan PK. Ya, saudara mau jadi lawyernya, begitu kan? Sudah jadi lawyer. Oh, jadi lawyernya. Oke. Sudah jadi lawyer. M Syarial. Yang saya perkaranya saat itu belum memberikan kuasa pada saya. Oh, belum mau jadi lawyernya juga. Ya kira-kira begitu kan? Ya. Nah, Jangan. Pak Robin, kalau seperti itu polanya, Bapak orang KPK-nya, Bapak pengacaranya kan begitu Mas Kur. Nah, perkara Pak Ajay ini apa yang mau diserahkan ke pengacara? Karena begini Pak, pada saat itu saya sampaikan kepada saya Bahri dan Rakyat yang mengetahui informasi itu adalah saudara Maskur. Ya. Jadi banyak komunikasi nanti dengan saudara Maskur, dan kalau terjadi tuntutan perkaranya, saudara Maskur siap jadi pengacara. Oh, belum ada yang terjadi. Kak. Oh, standby lah sebagai pengacara. Oke. Iya, iya. Rekannya. Nah, kemudian perkara-perkara di KPK nih, BAP nomor 13 ini Pak Robin ya. Nah, selama Pak Robin menjabat atau pernah menjadi penyidik KPK, apakah Pak Robin pernah dilibatkan dalam satgas penyelidikan atau penyidikan terkait dengan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi? Tidak Pak. Pada bulan Oktober itu ya, saksi ke Lapas Sukamiskin. Sudah tahu belum ada penyelidikan Rumah Sakit Kasih Bunda? Nggak tahu sama sekali. Tidak Pak. Coba kasih gambaran kami, ini kalau penyelidikan dan penyidikan ini apakah dua kamar yang berbeda? Berbeda. Oh, tidak bisa saling mengetahui. Saling mengetahui ketika inline dari satgas pendidikan pasti akan jenjang naik ke pendidikan itu ya sudah terjadi. Oke, kalau OTT penyelidik atau penyidik? Masih dalam ranah pendidikan tapi penyidik sudah diikutsertakan. Oh, ada penyelidik, ada penyidik ya ikut. Oke. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Karena pada saat kami datang ke lapas itu yang kamu bicarakan bukan ini sebenarnya. Nah, ya itu makanya kan sebulan kemudian OTT kan begitu. Ya. Saudara tahu itu ada OTT? Tahu dari Ya, kita. iyalah ada berita kan. Tadi pun informasi kan dari berita. Google kan tadi Pak Mas Kurnia. Iya. Awal lagi. Hah? Awal lagi. Terus tadi sudah diperlihatkan sprint lidik di Bandung Barat, ya kan? Apakah sprint lidik ini yang sepengetahuan saudara lah saat itu ya di Bandung Barat berlaku juga untuk di Cimahi? Saya tidak tahu. Nah, kalau saudara dapat sprint itu berlaku bagaimana dia? Di satu kabupaten kota kah atau provinsi? Fokus kan? Nah, jadi tadi kan jelas ya sprint lidik di Kabupaten Bandung Barat kan? Dari kita lihat tadi ya, yang sudah diperlihatkan tadi. Sepengetahuan saksi berapa lama satu penyelidikan dengan sprint seperti itu waktunya? Itu kita tidak bisa mengatur ya. Bisa bulan, bisa setahun, bisa 3 bulan. Ada batas waktu tidak? Tidak ada. Tidak ada ya. Tapi sama sekali nggak tahu tadi mau ada Oke. Nah, kemudian BAP 15 ini masih Radian Azhar tuh. Selama berkunjung ke Lapas Sukamiskin dan bertemu dengan Radian Azhar, apakah saksi suka meminta sejumlah uang kepada Radian? Kain pemerintah itu saya pinjam. Oh. Dan sudah saya kembalikan kepada Radian. Pinjaman. Saya pinjam dan sudah saya kembalikan. Oke. Dalam hubungan-hubungan itu apa bisnis yang terjadi? Pada saat itu yang kami rencanakan adalah ternak budidaya jangkrik dan pembuasan lahan. Iya, maksudnya berjalan. Tidak jadi. Tidak jadi juga ya. Apakah saksi ada menawarkan tanah 10 hektar di Cinere untuk jadikan SPBU? Rumah saya.
Ya. Lupa ya? Ya. Tapi tidak ada yang jalan ya bisnisnya. Baik. Nah, kemudian BAP 16, 30 dan 31 ini kronologis ya. Kami hanya mengkonfirmasi beberapa hal ini. Nah, kan awal atau katakanlah bulan Oktober tadi ya, saksi mau ke lapas Sukamiskin. Itu memang sudah direncanakan atau spontanitas saja saat ini? Saya merencanakan tadi kepentingannya dengan radian. Dengan radian. Lari atau ada urusan mengenai pekerjaan di KPK tidak ada. Ada surat tugas nggak saat ini? Tidak ada. Kan di luar pekerjaan. Oh, Di luar pekerjaan. kalau ada surat tugas berarti itu resmi gitu ya? Betul. Kenapa ngajak Mas Kur Husin? Kebetulan pada saat itu saya mau ketemu sama dia. Saudara masuk kebetulan lagi di Bandung akan ke Sukabumi. Saudara aku juga lagi ada di Bandung. Kemudian juga karena semua lagi di Bandung, tapi mau makan dulu nih. Kita ketemu makan. Nah kemudian karena saya pikir kebetulan lagi ada di sini, kalian ikut saya juga sih. Hanya- ada rencana untuk membahas khusus. Hanya itu. Pak Mas Kur lagi di Bandung waktu itu. Saya di Bandung. Mau kemana? Mau ke Sukabumi. Bukan Sukamiskin, Sukabumi. Sukabumi. Jauh juga kan Sukabumi, Sukamiskin. Sama-sama suka. Ngumpul makan-makan lah. Ya, Oh, kalau itu telepon-teleponan. ya. Posisi di mana gitu kan? Betul. Nah, makan. Pak Agus juga begitu Pak Agus ya. Ya. Terus merencanakan sesuatu di situ. Kalau merencanakan ini tidak ada Pak. Saya ajak. Enggak, dengan Pak Maskur tadi ada merencanakan sesuatu. Nanti kita ke Sumi seperti ini seperti ini. Tidak ada. Enggak ada omongan juga. Temenin saya, Ah. ikutlah ke dalam. Dia kan belum pernah. Saya ajak aja, temenin saya sebentar. Oh, Pak Maskur belum pernah masuk ke Sumi gitu. Saya belum. Oh. Iya, iya, iya. Pak Maskur, Ya, sudah tahu itu mau menemui Radian Saiful Bahri? nggak tahu. Baru pas dia mobil itu baru kenalan sih. Jadi berangkat aja dari bis makan jalan gitu aja ya ke Sumi. Oke. Kemudian tapi kalau Pak Robin udah janjian ya Mas Radian ya, Sama lagi, memang mau ketemu ya, itu biasa kan? Ada beberapa kali sebelumnya. ya sebenarnya ya. Pak Yanuar, kalau Pak Robin datang bagaimana? Nggak perlu diperiksa lagi ya? Langsung kasih tempat. Karena semua Oh, semua ada SOP. iya, Oh, iya. kita kasih tempat. Ini kan kita pernah juga lagi Sumi kan ada koridor, ada ruang khusus atau seperti apa di koridor-koridor itu? Yang menyesuaikan tempat. Pada saat itu Ada yang kosong, kita taruh di situ. ruangannya tertutup berarti ruang tertutup. Ada di aula ataupun di ruang registrasi. Oh, oke. Langsung masuk ya Pak Robin berarti ya dengan Maskur dan Pak Agus. Begitu Pak Agus ya? Masuk. Oke. Nah, terus menunggu. Apa sudah ada Radian? Menunggu kurang lebih 5 menit. Radian datang. Radian dulu, Radian datang. Oke. Ngobrol kurang lebih setengah jam. Ah. Radian pergi. Obrolan apa itu setengah jam itu? Ya itu mengenai masalah lahan gitu ya. Termasuk cari pinjaman, talangan ya untuk Rita Widesari. Ya, Begitu Pak Masker kan? apa itu? Ada? Iya, Ya, Hah? kalau yang sama Robin yang cerita itu. Iya kan? Nah, ini kan duduk ada meja kan? iya. Ada kopi-kopi lah kan gitu kan? Nah, duduk datang Radian ngobrol kan? Kemudian dipanggil Saiful. Kemudian Radian sampaikan saya mengarahkan seseorang. Ah, Datanglah Saiful Bahri dan langsung Saiful bahas mengenai bukan? Duduk kan? Berubah nggak posisi? Pak Agus masih tetap di situ. awalnya di dekat, kemudian Agus agak jauh. Bergeser. Ya,
Situ ya, hanya situ baru kenal. Ketemu pun baru situ, Pak Maskur ya. Oke. Terus apa yang disampaikan Pak Saiful? Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, mengenai Pak Saiful menanyakan mengenai bansos dan siapa lagi yang kira-kira itu. Saiful yang nanya kan? Betul. Namanya penyidik kan begitu. Ya. Kan bertanyalah dia ke penyidik KPK kan? Ya. Saiful pun tahu penyidik saat itu juga ya? Tahu Pak Robin penyidik saat itu? Saya lihat pada saat itu. Tapi apakah sebelumnya dia mungkin dengar cerita dari dia? Saya tahu. Oke. Kemudian tahu Pak Saiful Bahri ini dalam perkara apa ya? Kalau saudara tahu? Perkara KPU. Ya. Betul ya Pak Janar ya? Saiful Bahri ini? Kurang apa juga saya. Nah, perkara KPU. Harun Masiku kan? Orang tahu. Ya masih buron kan? Ya. Nah, terus dia mengkonfirmasi ada tidak penyelidikan bansos COVID di Bandung Raya, begitu ya? Betul. Nah, jawaban saudara? Saya langsung tanyakan ke Pak Masud, ada nggak informasi itu? Pak Masud bilang, setahu dia dari internet atau media sosialnya ada informasi yang sedang demo ada yang dilaporkan. Yaitu, Iya. kita nyambung dengan Pak Masud. Iya. Baik. Hah? Salah. Nah, terus Pak Maskur ya, tadi kan ditanya Pak Robin tadi itu ya, saudara mengiyakan tadi. Saya jawabnya Ya. laporan, Ya. laporan dan banyak demo. Saya pesan kalau boleh jangan melakukan aktivitas apapun, termasuk telepon handphone, Ya. karena ini sudah kami. Nah, pada saat ngobrol itu berarti Pak Maskur buka Google di situ, buka internet di HP. Saya tuh waktu di luar ya, ada beberapa informasi yang saya udah kantongi. Oh, calon klien maksudnya begitu ya? Oke kan, informasi. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya. Kalau jadi calon klien gitu maksudnya. Oh. Iya iya iya. Betul. Nah, kemudian padahal kan saat itu nggak ada kaitannya apa-apa ya Pak Robin sebagai Satgas. Tadi kan disebut nama-nama penyelidik itu, nggak ada juga nama Pak Robin kan? Iya, nggak ada kaitannya. Nah, ini hampir semua BAP ada. Kami mau faktanya. Saiful Bahri menyampaikan informasi ini bisa dijual dan memiliki nilai ekonomis. Betul begitu ya? Ya dalam pertemuan itu dia sampaikan. Pak Maskur dengar? Saya nggak dengar. Pak Agus? Di BAP Pak Maskur ada juga ini. Ya, Hah? Lupa. apa saya tanya kemarin dia ngomong apa ya? Oh, karena sakit itu tadi ya, lupa. Oke. Itu apa maksudnya, Pak Robin? Dibahas di situ. Wah, ini nilai ekonomis apa? Keuntungan apa yang mau di ini? Dia mungkin menjadi informasi yang saya pada saat itu. Oh, informasi dari Pak Robin dan Pak Maskur tadi, dia mau jual lagi. Ya. Oke. Apakah di situ Saiful Bahri dan Radian juga berharap mendapat bagian? Ya. Oh, Karena ada. dia di situ dia tanya kira-kira dia berapa? Jawab sama Pak Masud, dia sama dia. Dia bilang kalau situ kita kan belum dapat. Saya bilang itu urusan apa kalau mau sampaikan katanya kan yang kenal Saiful, aja yang sampaikan ke sana orang. Oh. Seperti itu. Entah itu 5 miliar, 3 miliar sekali. Oke. Yang sampaikan ke sana. Ya. Nah, kemudian sepengetahuan Pak Robin ya, bagaimana Saiful Bahri menghubungkan Pak Robin dengan terdakwa? Saya tidak tahu persisnya siapa yang diutus. Pada saat itu memang Saiful Bahri mengatakan nanti saya akan minta orang saya untuk bertemu dengan wali kota Cimahi. Siapa, kapan saja. Ada Pak Robin sebutnya Yadi. Ya itu setelah dalam sidang saya sebelumnya kan ini apa itu? Dan itu saya tahu bahwa ternyata yang di sana ada saudara Yadi. Oh.
gitu ya. Setelah itu ada koordinasi lagi dengan Pak Saipul ya, Pak Robin. Hanya Radian yang nyampaikan, dia konfirmasi bahwa orangnya Saipul Bahri sudah ke sana, nanti yang bersangkutan nanti akan dilakukan. ya. Nah, kemudian waktu itu ya sebenarnya informasi lah tadi ya, terlepas dari internet atau apa, itu permasalahan hukum Kota Cimahi atau pribadi Pak Ajai? Informasi kita dapat dari wali kota Cimahi. Jabatan siapa? Jabatan. Wali kotanya. Pak Maskur, ini proyek yang mana yang Bapak baca di internet itu? Sebutin proyek apa? Nggak ada. Nggak ada. Baca judul saja berarti Bapak. Ya, jadi pembahas di dalam chatting-chattingan di messenger itu sama foto-foto itu adalah koordinasi terkait dengan proyek itu. Hanya itu. Ya judulnya saja berarti kan? Isinya proyek apa dan sebagainya tidak? Nggak ada detailnya. Mungkin dia tulis di situ proyek ini. Oh. Terkait APBD mungkin. Ya, pokoknya ada proyek. Itu ya. Pak Robin percaya waktu itu. Pak Robin percaya informasi Pak Maskur ini. Saya percaya dengan informasi dari Pak Maskur karena saya tahu dia pegiat anti korupsi. Pegiat anti korupsi. Muncul apa di dalam medsos kan saya tahu. Hanya itu. Ya, ya. Artinya tanpa cross check lagi Nah, nggak ada lagi ya. Pokoknya apa yang disampaikan Pak Maskur percaya. ya. Nah, kemudian tadi saksi akhirnya bertemu ya dengan terdakwa di tanggal 14 Oktober gitu ya. Nah, pada saat terdakwa sampai di kamar, sudah ada Pak Robin kan duluan ya. Apakah saat itu terdakwa sudah tahu harus membawa uang 1,5 miliar, 3 miliar itu? Saudara terdakwa tidak tahu. Oh. Belum ada omongan apa-apa berarti? Harusnya itu sudah disampaikan saksi itu urusan kembali sama terdakwa. Oh. Jadi di situ dibicarakan. Ya. Oke. Nah, kan kalau di awal tadi baik saksi maupun Pak Maskur fee ya istilahnya tadi 1,5 miliar. Ya. Ya. Apa ini fee apa tadi? Kalau menurut sepengetahuan Pak Robin itu fee apa? Lawyer fee. Begitu Pak Maskur. Maksudnya apa ya sebenarnya? Maksudnya levy. Kalau jadi ngurus perkaranya, ya kan? Perkaranya Belum ada. Oke. Nah, kok mau jadi 500 Pak Robin? Saya dapat ke Pak Maskur, Nah. diterima atau tidak? Karena itu kan pilihan Pak Maskur. Pak Maskur, dia terima ya? Yang telepon-teleponan itu? Iya. Di kamar mandi teleponnya kan? Saya bersama dengan Pak. Iya, Pak Robin masuk ke kamar mandi juga kan? Betul. Itu Pak Maskur, isi percakapannya? saya berada di tempat nggak sama. Bukan di telepon kan? Kenapa jadi 500? Bukan, maksudnya ya Pak Maskur yang putuskan 500. Ambil aja. Saya awalnya saya bilang 1,5 miliar. Ya. Kalau nggak mau nggak usah. Ah, Lalu dia bilang, ini cuma segini. Kalau cuma segitu, gimana? ya bagaimana? Gimana lagi? Bagaimana baginya? Tapi saya pesan, tidak begitu. Kalau begitu sampai kepada beliau, jangan bikin pergerakan selama sekian di depan karena banyak pola. Jangan telepon, jangan pertemuan dengan siapapun, bicara
masalah duit, kalau bisa handphone uang aja. Bisa. Pesan saya seperti itu. Umum itu kan? Ya, Normatif itu kan? namanya ilmu cocokologi. Oh iya. Cocok Kan. Cocok. Turun kelas lah Pak Maskur ya, dari 1,5 M jadi 500 ya fee-nya ya. Ya, katanya uang persahabatan. Oh, iya. Nah, kemudian Pak Robin dan Pak Maskur tadi ya, ada permintaan 1,5 miliar, disanggupi Pak Ajai 500 juta. Di mana kesepakatannya Pak? Kan ini permintaan dan kesanggupan. Saya sampaikan adanya terdakwa menyampaikan saya tidak punya permasalahan di KPK. Saya tidak ada kaitan dengan urusan bansos atau segala macam. Tapi untuk persahabatan, persaudaraan, saya siap uang sekian, kayak 500 juta itu. Iya. Kan tadi kesepakatan ini kan meeting of mind Pak ya, antara Pak Robin dengan Pak Ajai. Iya. Ya kan? Kan permintaan 1,5 miliar, kesanggupan 500 uang perkawanan. Iya. Di mana pernah ada pembicaraan kesepakatannya, Pak? Kesepakatan tidak ada ya. Itu hanya saya sendiri sebagai persaudaraan, persahabatan, saya sampaikan kepada saudara Masuk. Iya. Saudara Masuk, ya mengiyakan itu. Ya. Persetujuan dari Pak Maskur kan, makanya saudara iya kan. Ya. Nah, kemudian nah pada saat itu juga memang sebenarnya kan Pak Robin mengetahui ya tidak ada masalah hukum bansos Covid di Kota Cimahi ya. Saya sebetulnya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi hanya mengetahui informasi. Bukan saat itu saja Pak. Sebagai penyidik KPK Bapak tahu ada penyelidikan bansos Covid di Cimahi? Tidak ada kan? Oke. Kemudian sebulan, ya terakhir kan Bapak 24 Oktober ya. Sebulan kemudian 27 November Pak Ajai di OTT KPK. Dalam perkara, saksi tahu? Tahu? Ya, perkara apa? Kalau ke rumah sakit. Ya, Rumah Sakit Kasih Bunda kan? Kenapa tidak Pak Robin amankan Pak Ajai ini, biar nggak di OTT? Nah, bisa juga kan? Oke. Kalau gitu pertanyaan kami dalam kapasitas Pak Robin sebagai penyidik KPK. Apakah Pak Robin punya kewenangan untuk meningkatkan suatu perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan? Nggak bisa kan? Sebaliknya, terhadap satu penyidikan atau penyelidikan KPK, apakah Pak Robin bisa menghentikan satu penyelidikan atau penyidikan KPK? Tidak bisa. Nah, bisa juga. Hanya pimpinan kan? Ya. Itu pun panjang, Ya. ekspos dan sebagainya. Kira-kira begitu kan? Maksudnya diri Pak Robin penyidik sendiri bisa tidak? Tidak bisa. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya Pak setelah itu? Tidak ada. Setelah menerima uang 507 juta itu, apa yang Pak Robin lakukan selaku penyidik KPK? Tidak ada. Saya serahkan semua ke Pemasuk. Apakah Pemasuk sudah menghubungi keluarga atau saya tidak tahu. Ada ya. Nah, kemudian di BAP 18 ini Pak, 507 juta itu kan dalam bentuk rupiah, US dollar dan SGD ya, Singapura. Sebelumnya ada kesepakatan nggak ini dalam bentuk rupiah, dolar dan nggak ada kan? Apapun yang dikasih saksi terima aja begitu waktu itu kan? Ya. Pak Robin, kenapa lebih besar bagian Pak Maskur? Seperti sudah kami jawab tadi Pak. Ini adalah fee-nya Pemasuk. Hanya itu. Jika Pemasuk dapat klien, dia berucapkan terima kasih kepada saya itu saja. Itu saja ya. Ada persentasenya nggak ini Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Yang menentukan Pemasuk. Yang menentukan. Bukannya Pak Robin yang penyidik KPK-nya? Kan pengacaranya Pemasuk. Oh. Tidak bukan penyidik Pak. Oh bukan Pi. Pengacara Pak. Ya, ya, ya. Pi Pak Maskur ya. Ya. Baik. Begitu Pak Maskur? Ya,
Di awal ada omongan nggak nih kesepakatan seperti ini, Pak Maskur, yang pembagian begini? Ini bisa. Di awal memang saya selalu bilang ya bahwa Bapak nanti saya kasih kalau perkara kalau itu sudah tangani pasti adalah terima kasih saya kalau bawa perkara Oh, hanya itu ya? Ya. Jadi Pak Robin dapat ucapan terima kasih lah. Ya. Nah, kemudian Pak Maskur atau Pak Robin lah, selain diberikan ke Pak Maskur, ada tidak uang itu diberikan kepada pihak lain di internal KPK? Saya menerima uang, saya serahkan ke Pak Maskur berikan bagian saya, selebihnya saya tidak, makanya saya serahkan Ke pihak-pihak lain, Pak Maskur? tidak, karena misalkan begini, itu informasi yang saya kasih tadi itu adalah informasi yang menurut saya informasi benar, dan hindarilah titipan pesan saya, hindarilah pertemuan dan urusan proyek apapun. Informasi itu nilainya segitu. Ya, Itu aja. mahal juga ya, informasi dari Google tadi kan? Nah, selain sumber informasi Pak Maskur dari Google atau internet tadi, apakah ada sumber informasi lain dari internal KPK? Tidak. Nggak sampai juga ya, ke level-level informasi nggak ada. Pak Robin pun nggak bisa sampai, nggak saling tahu ya. Satgas-satgas itu nggak, masing-masing gitu ya. Digunakan untuk apa tadi Pak Robin uangnya? Pribadi, sama Pak Maskur juga, kebutuhan pribadi aja ya. Habis sudah. Pribadi. Atau adakah uang 507 juta itu disita dalam perkara ini sebagai barang bukti? Dalam perkara saudara sendiri waktu itu? Tidak juga. Pak Maskur? Kalau saya sih ada, saya nggak tahu. Tapi ada yang disita tapi belum ditutup. Bukan, yang ini saja, yang fokus 507 juta ini kan Bapak terima 425. Uang masuk dari saya itu kan yang tahu asisten saya. Jadi enggak, Yang dari mana, dari mana saya tahu. oh, secara spesifik enggak ada juga untuk jadi barang bukti. Dalam satu rekening dan banyak kan transaksinya bukan cuma itu aja yang masuk. Bukan, ini kan perkara terpisah Pak. Maksud kami perkara ini ada tidak disita uang Bapak? Saya nggak ingat. Pak Robin tidak ada kan? Nah, kemudian kembali ke Pak Robin ya. BAP nomor 19. Ini komunikasi telepon. Kami hanya memastikan ini Pak. Pertama kali SMS ini kan Pak Robin ke Pak Ajay ya. Selamat malam Pak, besok bisa ketemu di Jakarta. Sebelumnya saya sudah dihubungi lewat telepon dulu. Ya ada voice di sini kan, no voice. Oke. Itu SMS Pak Robin kan? Ya. Pak Robin dapat nomor telepon Pak Ajay ini dari mana? Saya memberikan nomor telepon saya kepada dia. Orang semuanya saya kembali itu ya. Ketemu sama Pak Ajay. Oh, ada ya. Yadi tadi. Ya. Ya, Yadi tadi ya. Oke. Ya. Saya. Nah, kemudian terjadilah komunikasi 13 Oktober malam itu ya. Ya. Ada telepon, ada SMS ya. Apakah saat itu memang Pak Robin mengenalkan diri sebagai Roni? Tidak, karena saya dengan saya kepada Radin dan saya pun juga nama saya. Oke. Apakah mungkin yang disampaikan ke Pak Ajay berbeda saya tidak tahu. Oh, mereka ngomongnya Roni. Ya. Pernah dengar Pak Maskur, Pak Robin ini bernama Roni begitu? Pernah dengar mengenalkannya? Bernama Roni panggilannya gitu? Nggak ada. Enggak ya? Hari-hari ya Robin. Oh, Nggak ada Robin. nama ini misalnya nama kecil atau apa panggilan gitu? Enggak ya? Mengenal saya dengan beliau sejak awal, baik diperkenalkan sama namanya maupun beliau sendiri, Robin. Robin gitu ya? Nah,
Setelah itu Pak Ajay taunya Roni berarti ya, sampai ketemu itu juga. Saya tidak tahu Pak, karena dalam komunikasi kami juga hanya manggil Bang atau Pak. Oh, Biasa Bang nama. atau iya, iya. Gitu ya. Nah. Kemudian saat SMS dan teleponan itu di 13 Oktober itu, sampai situ pun memang tidak pernah ada ya permasalahan hukum di Kota Cimahi terkait bansos Covid. Ya, saya Oke. Nah, kemudian Rabu malam saksi meminta Bu Sinde memesan kamar. Nah, begitu Bu Sinde. Rabu malam. Hah? Malam-malam. Berarti sejak awal memang saksi sudah rencanakan bertemu di treehouse itu. tidak. Jadi pada saat komunikasi, setelah ada komunikasi, kemudian saya minta tolong sudah begini. Bisa buka maskernya, Pak? Orang. Setelah ada komunikasi dengan terdakwa, Heeh. kemudian saya minta tolong carikan Hotel. pertemuan Iya. hotel yang dekat di daerah ini. Ya. Kalau tempatnya itu acak, ya ditentukan dari orang harus di situ. Oh, tidak ada ya? Hanya dari aplikasi. KPK awalnya. Ya, awalnya bukan bertemu di gedung KPK, saksi bilang. Lagi di kantor saksi waktu itu kan? Saya sedang di kantor. Iya. Kan pada saat itu, tapi malamnya saya sudah siapkan. Saya sudah minta tolong sampai tepat besok siang. Oh, oke. Kenapa baru dipesan subuh-subuh, Bu Sinde? Oh, udah malam berarti. Sudah tidur ya? Baru dipesan. Oke. Kenapa dekat-dekat Kuningan? Kan dekat kantor saudara itu. Iya, karena pada saat itu saya sedang di kantor hari kerja. Memang rencananya hanya terus suka kemudian saya kembali ke kantor. Oh, nah itu ya. Ya. Baik. Nah, kemudian di BAP 22 ini ya. Nah, saksi terangkan ini. Saya akan kawal atau jaga yang bersangkutan sehingga tidak bermasalah. Ada tidak nih yang saksi lakukan untuk mengawal dan menjaga Wali Kota Cimahi? Pada kenyataannya tidak. Tidak ada. Saya serahkan semua kepada saudara. Enggak, saudara lah. Sebagai penyidik ada yang dilakukan tidak? Tidak ada juga. Nah tadi ada komunikasi SMS dan telepon. HP saksi apakah disita dalam perkara ini sebagai barang bukti? Sudah. Di perkara ini? HP? Dalam perkara tersebut. Iya. Kan terpisah ini Pak. Kami nanyakan perkara ini. Oh iya. Tidak? Enggak ya? Saya tidak tahu Pak, apakah karena perkara nanti biasanya digunakan untuk perkara selanjutnya. Saya tidak. Oh tidak? Iya. Oke. Dalam perkara Pak Robin sendiri ada diperiksa dalam BAP tersangka pastinya ya. Apakah materi yang sama ini telah ditanyakan? Sudah. Dan semua sudah di dalam persidangan? Sudah semua ya. Pak Maskur? Sudah di BAP juga? Sudah di BAP beberapa kasus. Bukan. Dalam banyak kasus Bapak. Maksudnya Iya, perkara tadi Pak penasihat hukum Iya. sebutkan tadi itu. di perkara Pak Ajay ini? Nah, itu menjadi satu kesatuan. Iya. Di dalam perkara Pak Haji juga kan gabung situ dan kami sudah divonis. Oh, sudah ada BAP dan sudah diungkap di persidangan semua ya. Kemudian Pak Robin pada akhir tahun 2020 ya. Pak Robin tahu ada penyidik KPK yang mendatangi apartemen Treehouse itu untuk melakukan rekonstruksi? Tidak. Tidak tahu ya? Tidak. Pak Robin kenal penyidik yang bernama Hasan? Hasan? Ada ya? Sekarang Wakapolres Jakarta Selatan. Hasan? Bukan? Bukan? Sama kepolisian. Oh bukan ini. Hasan bukan polisi. Tahu ya Hasan? Hasan. Kenal? Tahu ya? Ada ya? Iya. Iya, karena Pak Ajay waktu itu taunya Roni. Penyidik itu sudah mendatangi apartemen Treehouse. Nah, kemudian BAP nomor
31 ini ya. Ini tadi masih oh, mau itu lagi? Iya sebenarnya sih ya mau break dulu nggak apa-apa lah, kasihan. Belum selesai kami, tapi ya begitu tadi, bisa Pak Robin, bisa Pak Mas biar cepet. Nah, udah jam 1 juga ya? Iya, setengah jam aja ya. Setengah jam? Udah setengah jam aja. Oh, iya. Hah? Nggak. Masih kan kami sedikit lagi Robin, tapi ada Masku jadi cepet dia. Karena bareng kan, baru yang lain. Iya sekali jalan. Nah. Kami lanjutkan yang mulia. Kemudian tadi sudah ya. Kalau Yadi tadi memang nggak tahu ya, bagaimana terhubungnya saudara dengan terdakwa juga tidak tahu ya. Oke. Nah, kami perlu detail. Bagaimana tadi terdakwa ini memberikan yang 100 juta itu? Bagaimana detailnya? Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa setelah saya sampaikan, saudara masuk minta visi semua, saya sampaikan saya tidak terlibat saling mendengar. Kalau untuk saudara, Bukan. sahabat nanti ya kalau Tenisnya aja. Saya ada 500 juta, cuma tidak diboskan. Terus bagaimana Pak? Hari ini ada 100. Kemudian saya sampaikan ke masuk, oke. Nah, keluar kan? Iya, keluar ke mobil terus masuk lagi. Iya. Pak Robin lihat waktu itu Pak Ajay memakai selempang tas warna biru. Seingat saya bawa tas semua warnanya apa? Ya, bawa tas selempang gitu. Apakah uang itu dikeluarkan dari tas itu? Seingat saya iya. Tapi ke mobil dulu. Iya, betul. Ya, ngambil uang kan? Nah, itu ya. Oke. Nah, pada saat bertemu dengan Pak Ajay tadi, itu berapa lama sih? Kurang lebih 30 menit. Ya, hanya sebentar ya. Di atas ranjang itu, di atas tempat itu. Oh, di kursi. Ya. Kita mau kasih ada kursi. Lu di ranjang, aku di Oh. di ranjang dulu. Iya, kira kan di atas ranjang itu kan ya. Oke. Enggak dua-duanya di ranjang enggak. Nah, apakah saat itu Pak Robin membawa ransel warna hitam? Saya lupa. Tadi dimasukin uangnya, Pak Agus. Masukin uang ke ransel itu kan? Ada. Kalau saya perintahkan saudara Agus untuk ambil uang, iya, saudara Agus datang bawa ransel. Ada ransel kan? Ya. Apakah saat itu Pak Robin juga memperlihatkan dokumen-dokumen KPK kepada Pak Ajay? Dokumen tidak Pak, tapi waktu BAP. tidak ada. Pak Ajay tanyakan itu dokumen. Saya bukan ID. Selain itu ada dokumen-dokumen BAP? Ada. Ngeluarin berkas-berkas begitu ke Pak Ajay? Saya tidak. Dari tas ransel tadi? Ada. Nah, kemudian itu tadi. Nah, yang BAP 34 tadi nih Pak, komunikasi antara Pak Robin dengan terdakwa itu kan dilakukan oleh Mbak Sinde tadi, Sebagian. ya, Sebagian. di hari tanggal 14 kan? Ya. Itu memang disengaja atau bagaimana? Tidak disengaja, karena pada saat itu HP saya ketinggalan. Kemudian karena handphone itu ada telepon masuk terus, saya sampaikan, tolong dibuka dijawab SMS-nya. Hanya seperti itu. Bukan khusus. Nah, Bu Sinde, selain itu pernah tidak menjawab-jawab SMS seperti itu? Tidak pernah. Memang betul ketinggalan ya? ya. Kemudian pada Pak Robin masuk Sukamiskin, sudah ada Pak Ajay. Sudah. Ya.
Pernah bertemu, bicara? Kalau ketemu sering ya Pak, saya kalau berbicara khusus itu enggak, karena saya di tempat saya berbeda dengan Pak. Kalau ketemu di tempat olahraga ya. Apakah Pak Robin pernah menyampaikan kepada Pak Ajay alasan meminta uang 3,5 miliar itu 2M untuk Saiful Bahri dan 1,5 M untuk Pak Robin dan Mas Kur? Saya lupa Pak, saya lupa. Tapi pada saat ketemu jelas awal pertama kali saya masuk ya, saya sampaikan bahwa Bapak ingat dulu kami langsung ketemu Bapak dan kami kalau ada lebihnya berapa ya. Oh, Saiful Bahri. memang Saiful Bahri tadi itu ya. Ya. Waktu itu masih ada Saiful Bahri di dalam? Tidak ada bebas. Sudah bebas ya, nggak ketemu lagi. Pak Robin masih ingat tanggal 17 Agustus 2022? Ya. Saksi tahu Pak Ajay saat itu bebas dari lapas, Mendengar berita. kemudian ditangkap lagi Ya. di depan pintu gerbang KPK. Ingat Pak? Tahu? Ya, kami tahu. Ya, Tahu. Mendengar cerita. perkara ini. Ya. Jadi ini jujurlah Pak Robin sebenar-benarnya ya. Apakah memang ada niat mau menipu terdakwa saat itu Pak? Kalau niat menipu saya jujur. Kalau niat menipu tidak, tapi pada saat kami ketemu dengan Saiful Bahri dan saudara masuk juga, saudara masuk seperti yang saya katakan saudara masuk tadi, sudah kita sambil pantau kalau naik ya kita bantu, kalau tidak sudah ini rezeki. Rezeki. Itu aja ya. Ya. Jadi rezeki memang ya. Ya. Hanya itu ya, nggak ada yang. Atau mau meras juga, yang lain-lain itu misalnya? Enggak ya, memang. Ada kesempatan ini. Ada kesempatan. Untung-untungan lah istilahnya ya. Oke. Yalah, ada lagi yang mau saksi terangkan dalam perkara ini terkait Pak Ajay ini dan keluarganya bagaimana? Dari kami secara pribadi ini sudah menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan fakta. Kalau kemudian ini menjadi kesalahan, secara pribadi saya minta maaf kepada Ajay buat balik. Iyalah Pak Robin ya, Pak Agus ya. Tadi sih udah beberapa, hampir kurang lebih sama ya. Tapi tadi itu ya, waktu ketemu Saiful Bahri dan Radian diperkenalkan lagi Pak Agus? Kalau diperkenalkan nggak lagi ya? Karena kita dari liburan kan sebatas salaman saja. Hanya itu ya. Oke. Kemudian kalau pembicaraannya itu memang tidak dilibatkan Pak Agus di situ? Tidak. Ya, pinggir, di meja lain gitu ya? Memang saya di meja lain. Oke. HP Pak Agus ada disita dalam perkara ini sebagai barang bukti? Tidak. Tidak ada ya. Pernah di BAP sebagai saksi dalam perkara Robin dan Mas Kur? Iya. Dihadirkan di persidangan? Iya. Ditanya juga masalah yang sama seperti ini? Ada. Kemudian, saya kurang jelas tadi Pak. Saya tanya, yang ke Sukamiskin itu hari kerja atau libur? Saya tidak ingat contoh. Nggak jelas juga ya? Iya. Lupa saya. Oke. Berapa lama sih pertemuan tadi di meja? Ada Pak Saiful, ada Pak Radian tadi? Kemarin tepatnya sebelum maghrib, hampir pas habis maghrib. Oh, sore itu ya. Oke. Nah, kemudian tadi di BAP Pak Agus pernah ada nih yang Saiful Bahri menyampaikan informasi ini bisa dijual ke PDI. Dengar begitu kan? Ada sih Pak. Dengar ya. Iya, dengar ya. Setelah 14 dan 15 Oktober itu ya,
pernah tidak Pak Agus mengantarkan Pak Robin ketemu pihak-pihak lain, internal KPK misalnya begitu? Lupa. Oke, lama juga ya. Ya itu saja sih Pak Agus. Karena sebentar itu ya. Setelah itu Pak Agus kemana? Setelah dari Sumi? Iya. Pulang ke Cirebon. Pak Maskur ke Sukabumi gitu ya? Iya. Pak Robin balik ke Jakarta. Dengan Bu Cindy balik ke Jakarta. Pakai mic ya? Rizky Cindy Awaliyah ya Bu Cindy. Temannya Pak Robin. Masih sampai sekarang. Enggak temenan. Loh, tak kira setia ya. Putus sudah. Nah, tadi kalau Bu Sinde kenal dengan Mas Kur Husin ya? Tahu. Hanya tahu. Iya. Taunya pegawai KPK juga? Enggak, pengacara. Oh, memang taunya pengacara. Kalau Pak Agus ini taunya? Driver. Oh, ya jelas kan? Memang bukan pegawai KPK kan? Bukan. Oh, oke. Nah, terus nah tadi kan malam-malam itu tuh ya pesan kamar tadi ya, yang Traveloka tadi. Iya. Nah itu kan bagaimana Bu Sinde yang pesan pakai SIM-nya Pak Agus yang check-in bisa ya? Bisa kalau untuk pemesanan itu nggak sesuai KTP juga. Bisa. Sana sama sesuai KTP nggak apa-apa kalau masalah. Nggak ada masalah itu ya? Yang penting ada bookingnya. Oke. Nah kemudian tadi yang bayar Bu Sinde yang bayar. Iya. Ada perpanjangan nggak kamar itu? Kalau untuk extendnya info ada cuma nggak saya bayar. Oh bukan lagi ya, cukup yang sekali itu. Iya. Dari mana uangnya dari mana? Uang dari mana? Iya membayar kamar tadi. Dari rekening. Uang pribadi? Ya dari mana aja. Oh, ih. Saya kerja di ada gaji. Udah diganti belum? Udah diganti Pak Robin, udah ya? Tahu yang ini. Oh iya. Nah kemudian sebelumnya memang biasa pesan di Tree House Suite itu? Enggak, baru pertama kali karena diminta dekat dengan kantor. Kebetulan itu diminta. Dekat dengan KPK itu? Iya, Di Kuningan itu berarti? iya, kantor punya. Kantor Pak Robin? Kalau saya, Pernah ke kantornya? nggak pernah panggilan. Oh, dipanggil sebagai saksi? Iya, Oh, iya. Gedung merah putih itu kan? iya. Kemudian tahu tujuan pemesanan kamar tadi untuk apa? Untuk temannya yang baru pertama kali. Hanya itu? Iya, Untuk bertemu Pak Ajay itu nggak tahu ya? nggak tahu. Kemudian ada HP yang ketinggalan. Iya. Oppo, HP Oppo. Orang tahu punya Android. Pakai HP Android ya. Iya. Itu memang biasa ditinggali atau sengaja atau gimana? Memang nggak dibawa sih, tapi sering. Maksudnya kalau keluar kalau misalnya nggak tahu ya, maksudnya kadang dibawa kadang tinggal. Keselip di bantal itu atau gimana? Enggak. Tinggalan. Ketinggalan. Ketinggalan ya. Ketinggalan di mana? Ketinggalannya di mana? Di mana? Oh di rumah. Iya iya. Terus saksi jawab lah itu ya di SMS tadi itu ya. SMS ya bukan chat WA. SMS kalau untuk Pak Ajaynya SMS, tapi kalau untuk kata-kata dari WA. WA-nya itu ya. Oke. Saksi pernah di BAP dalam perkara Pak Robin dan Pak Maskur? Pernah? Dihadirkan di persidangan? Ya? Dihadirkan di persidangan? Pernah? Ditanyakan materi yang sama seperti ini ada? Ada? Pak Yanuar. Kenal dengan itu Saiful Bahri tadi? Ya, kapan ya masuk Pak Saiful Bahri ini? Tahun? Oke. Cuma 2 tahun ya? Oke. Terus pada saat Pak
Ajai masuk ya menjadi warga Sukamiskin, Pak Saipulnya masih ada? Kurang apa juga. Oh juga ya, masih ada. Oh, ini ya. Terus, nah, sepengetahuan Pak Yanuar, Pak Ajai ini kapan selesai menjalani masa pidananya perkara yang pertama? Beliau pas berangkat tanggal 17 Agustus. Ya, 17 Agustus tahun lalu itu ya, 2022. Itu bebas. Karena itu ada berganti. Ya, harus pulang hari itu. Kemudian, Ada penyidik KPK yang menjemput. ya. Hanya tanggal bebasnya kita sampaikan langsung diikut ke jalan. Oh, nanya ke Pak Yanuar dulu mereka itu. Iya, penyidik. pas lainnya kan. Iya, ya. Oke, kemudian, Mungkin dari juga udah tahu informasi. dijemput di depan gerbang KPK, ditangkap gitu ya, Iya, dijemput ya. 17 Agustus itu Pak, nggak upacara, nggak upacara, selalu upacara siang pada siang. setelah upacara ya. Hari libur itu kan, libur nasional kan? Iya, betul Pak. Internasional tapi kantor aktif Pak. Ya lah upacara kan, perlombaan gitu. Ya, perlombaan ya. Tapi tahu ya saat itu ya, ada penyidik KPK yang datang. Iya. Yalah, terakhir Pak Yanuar, selama Pak Ajai di Sukamiskin, ada setahun ya, kurang lebih ya, Pak Ajai ya. Bagaimana yang Pak Yanuar lihat perilaku sehari-hari terdakwa selama di lapas? Bersangkutan aja itu bukan. Jadi yang berapa itu bergaul dengan sesama warga binaan dan ya untuk kegiatan olahraga ini bersangkutan mengikuti pembinaan kepribadian baik olahraga maupun sering masjid juga. Oh, alhamdulillah. Nggak sering bikin onar nggak? Ya, Sering bikin keonaran nggak ya? ya alhamdulillah tadi bagus. Oh iya iya. Ya itu aja lah Pak Yanuar yang tahu kan sehari-hari di sana ya. Masih di lapas Sukamiskin kan? Masih ya. Terima kasih Yang Mulia. Tinggal Mas Kurusin, tapi sih nggak begitu banyak lagi sebenarnya. Ya. Mungkin kemudian ada tambahan yang mulia. Hah? Cukup kita. Katakan itu adalah uang lawyer fee untuk Pak Mas Kurusen, begitu ya? Nah, kalau uang lawyer fee berarti kan Pak Mas Kurusen ini dia harus secara letterlet, baik secara de jure, artinya ada surat kuasa yang sudah diberikan oleh yang bersangkutan, kan begitu harusnya. Baru dikatakan lawyer fee. Nah, fee ini di sini kan apa yang dimaksud dengan lawyer fee kan belum jelas juga Pak Robi. Baik Pak, saya jelaskan di awal pembicaraan kami terjadi kesepakatan. Pada saat kami bertemu dengan Pak Ajai, beliau menyampaikan ini adalah uang persaudaraan bersama. Itu saja. Yang selanjutnya saya serahkan kepada Mas Kurusen mengenai teknis antara saudara masuk nanti dengan saudara Ajai itu saya serahkan kepada saudara masuk. Saya tidak tahu kali ini. Sudah pernah ada komunikasi memang antara Pak Mas Kurusen dengan saudara terdakwa, sepengetahuan saksi? Setelah saya bertemu itu memang belum ada. Belum ada, begitu. Baik ke Pak Maskur. Pak Maskur ini biar kita semua terang benderang. Pak Maskur dulu lawyer, advokat, kita juga advokat. Biasanya kita terima lawyer fee itu setelah tanda tangan kuasa. Apa yang dimaksud dengan uang lawyer fee tadi itu? Tadi di awal pertanyaan cukup dan tadi bilang bertanya tadi sampai sampaikan bahwa saya menilai informasi awalnya nilainya segitu. Kalau informasi itu seperti pemahaman saya. Jika informasi itu yang saya sampaikan kemudian kami diberi sebagai informasi awal tadi itu yang namanya terlalu ada personal. Lalu saya sampaikan ke Robin sampaikan ke tentang lewat siapa masuk ke beliaunya merespon. Kan tidak ada pemaksaan di sana. Iya, tapi saudara tidak pernah kan mendapatkan surat kuasa dari terdakwa? Bagaimana surat kuasa itu terbit dan kita semua boleh tahu apabila sudah ada terjadinya kasus. Anda tidak mau ada tanya jawab mengenai masalah itu ya kan segala macam. Jawab aja ya masalah apa yang ada kata
biaya apa kan? Iya, betul. Nah, biaya informasi awal. Dari Google. Dari Google kan? Betul. Iya. Maksud saya kok besar kali gitu. Saudara cuma dapatkan informasi dari Google, sementara kan Ada aturan, tidak ada aturan ya. Ya, nggak ada aturan. Iya. Besar atau kecilnya lawyer semua. Tergantung. Saya merasa diri saya sudah terkenal atau mampu, Ya. ya udah saya disepakatkan tidak diatur dalam hukum atau hukum acara manapun. Baik. Baik. Tapi saudara tidak melakukan upaya apa-apa kan atas dasar informasi itu untuk saudara terdakwa? Sebenarnya jawabannya kronologis tadi itu. Iya, saya perlu penegasan kan supaya terungkap di persidangan Pak, dari mulut saudara. Informasi saja. Informasi tadi itu saya anggap itu penting sekali. Oke. Informasi saya bilang jangan melakukan apa-apa, andai kata tidak melakukan apa-apa tidak terjadi apa-apa. Ya. Ya betul-betul. Tidak Oke. melakukan apa-apa. Baik. Tidak terjadi apa-apa. Terima kasih. Cukup. Iya, terakhir kami ya, Pak Maskur tadi ya, Pak Maskur Husin kan, terakhir. Tadi udah semua, Pak Maskur. Pada saat bertemu di makan siang sebelum ke Sukamiskin, itu kan tadi sudah dijelaskan tidak ada membicarakan apa-apa gitu ya. Nah, kemudian masuk ke Sukamiskin bertemu dengan Radian dan Saiful, gitu ya. Itu, disitulah saksi menyampaikan informasi. Nah, sebenar-benarnya Pak Maskur ya, tadi Pak Robi sudah menjawab. Apakah sejak awal itu memang ada niat untuk mau menipu Saiful Bahri terdakwa dan sebagainya? Yang saya pahami, saya yakini bahwa informasi yang saya sampaikan itu adalah benar. Menurut saudara? Menurut saya, menurut saya. Karena itulah yang terjadi ketika informasi saya sampaikan itu, kemudian saya dikasih duit itu, kemudian terjadi terhadap terdakwa itu yang terjadi sampai. Di mana? Yang di kasus awal. Oh, Yang itu rumah sakit. tapi kan beda. Informasi saudara kan tadi. Iya. Iya betul. Udah. Oh, situ ya. Oke. Nah, sementara informasi itu sendiri tidak pernah saudara cari kebenaran juga kan? Proyek apa, detailnya seperti apa tidak? Hanya di Google tadi. Menggunakan Google. Keyakinan saya. Oke, oh keyakinan. Iya. Informasinya itu benar. Karena dulu saya tadi sebelum saya sebelum bicara aktivis nanti terus ketika sudah ketika sudah ada pembaikan di media sosial itu pasti tidak berbeda. Iya. Dari situ pasti Hanya. Iya. Hanya itu ya, feeling lah ya, keyakinan juga. Saya dulu adalah wartawan investigasi. Sebelum jadi lawyer, saya wartawan. Saya juga berhimpun di SDN. Banyak sekali informasi yang saya dapat. Iya. Dan itu teknik kita adalah menginvestigasi sembunyi-sembunyi maupun dengan pakai tangan orang lain. Iya. Nah, terakhir Pak Maskur. Kalau Pak Robin tadi sudah menyampaikan permintaan maaf, Pak Maskur sendiri bagaimana? Ya, kemudian dalam masalah ini saya mohon maaf. Saya mohon maaf kepada Pak Ajay. Dan bukan Pak kami tidak ada rencana. Nah, ada rencana. Untuk menyebutkan Pak Ajay tidak ada. Yang justru kami supaya bagaimana mencegah sejak dini. Iya betul. Ya Pak Robin ya, seharusnya pencegahan lah ya. Betul. Pak Robin, tahu tidak sumber uangnya dari mana ya 507 juta yang Bapak terima itu? Tidak tahu. Pak Maskur? Tidak tahu juga ya. Sumber uangnya? Tidak tahu ya. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, itu saja yang boleh. Cukuplah, sudah dijawab. Ini catat. Dalam ke kemudian
keterangan saksi semua. Saksi Robin ini selain sebagai KPK, sebagai petugas KPK atau penyidik KPK, ada tidak punya kegiatan lain? Misalnya seorang pengusaha atau apa? Yang saya ketahui tidak ada. Tidak ada. Baru rencana mau usaha. Baru rencana mau usaha, gitu ya. Pak Maskur, apakah seperti itu juga? Itu topik. Bukan. Yang ya. Saya sama Pak Robin, sama mengenal saya tidak pernah punya usaha. Tidak pernah punya usaha lain selain sebagai petugas KPK ya, penyidik KPK. Itu setahu saya. Iya. Kalau nggak tahu saya nggak tanya. Iya. Kemudian ini mengenal Pak Robin selain sebagai petugas KPK, apakah dia punya usaha yang lain? Nah, tidak ada. Selain petugas KPK ya, tidak ada tugas lain. Oke. Kemudian Pak Susanto tadi sering kan diajak ya. Pertama hanya untuk minta bantuan izin gitu kan. Kemudian sering diajak kemana begitu. Bahkan saudara sempat mengganti ongkos dan lain sebagainya begitu. Itu dalam rangka apa? Jadi awalnya Enggak, dalam rangka apa saja? Jangan awalnya. Sampai kemudian saksi menyatakan sering mengganti misalnya antar setelah bisnis kita membaca peluang masalah bisnis tadi. Makanya setelah kita membuat itu pada kejadian yang di Jakarta itu yang perkara yang sebelumnya kesejahteraan perkara yang mana? yang dulu yang kesejahteraan Pak Haji Samsudin itu. Oh, Haji Samsudin. Setelah itu. Nah setelah itu kan kita berjalan ke bahwasanya beliau cerita kita mengupayakan bisnis ini masalah penangkaran jangan itu yang kedua. Kebetulan Pak Adian ini kan ada megang salah satu apa? Oke, jadi seperti itu ya. Dalam rangka itu saja baru mau makan. Iya. Baru mau makan. Baru makan ya, benar. Ya. Baru Nah, makan. setelah itu kan ada karyawan Pak Radian itu kan di Cirebon. Kita ada rencana dengan Pak Radian itu setelah survei lahan saya itu membangun Oke. Jadi baru mau makan. Kemudian terkait peristiwa di tanggal 14 atau 15 ya. Ketika saudara diperintah untuk ke hotel tadi mengantar terdakwa saksi Robin ke hotel. Pada saat itu kan saudara di parkiran, di basement atau di mana, kemudian dimintai SIM-nya. Benar. Ya, dimintai SIM-nya. Kemudian setelah dimintai SIM-nya, apakah ketika saudara kemudian ditelepon lagi oleh saksi Robin mengantar ke kamar itu, kamar 2I tadi, apakah SIM saudara sudah ada pada saudara? Saat itu langsung yang mulia. Saat itu langsung artinya pada saat saya menyerahkan data SIM itu begitu mencatat data sudah diambil. Kemudian saudara di standby di office di mobil, di mobil bahkan. Ya, yang menjadi mobil. Di mobil untuk menunggu Pak Adiai datang begitu kan? Tamu bahasanya saat itu. Bahasanya tamu. Ya. Bahasanya tamu. Kemudian saudara begitu tamu datang, saudara disuruh mengantar kamar. Temui tamu selaku wali kota saat itu. Iya, di tamu di lobi. Kemudian langsung mengantar kamar. Benar yang mulia. Mengantar kamar. Nah, ketika di kamar, apakah saksi Robin sudah di dalam kamar? Ada di kamar yang mulia. Nah, pertanyaannya kemudian, dari mana saudara mengetahui kamarnya itu adalah kamar 2I? Begini yang mulia, waktu setelah check-in, Pak Robin itu kan masuk ke kamar. Nah, pada saat saya mengetahui itu kamar, yang mulia katakan itu, baik telepon bahwa saya baik telepon di kamar 2I, sehingga langsung mengantar kamar itulah begitu. Kan tadi ada yang miss gitu kan? Iya, yang mulia. Kemudian setelah itu selesai hari itu kan, saudara langsung mengantar balik lagi Pak Robin ke kantor untuk sempat absen tadi kan? Benar ya. Nah, kemudian sepengetahuan saksi pada saat itu siapa yang pulang duluan? Keluar dari kamar duluan? Pulang dari kamar yang keluar, ya. Berbarengan ini? Enggak, artinya antara terdakwa dengan Pak Robin. Oh, terdakwa duluan. Terdakwa duluan. Kemudian kalau terdakwa duluan,
saudara mengetahui tidak akses kamar 2 itu siapa yang bawa ketika keluar? Akses kamar 2? Ya, kunci lah atau bahasa kerennya akses itu. Sepengetahuan saya cuma 1 kamar yang disewa. Kamar di lantai 2I, nomor 2I. Oh gitu, siap. Sama beliau. Saya nggak tahu yang mulia. Nggak tahu kan? Walaupun yang keluar terakhir adalah bersamaan dengan saksi Robin, saudara tidak mengetahui akses kamar itu siapa yang pegang pada saat keluar itu. Ya, tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui. Kemudian terkait dengan pertemuan di Miskin ya, mundur belakang. Saya jadi agak menarik. Kebetulan 3 kebetulan ini. Saudara kebetulan di Bandung, Mas Pur kebetulan di Bandung, ya kan? Saksi Robi juga kebetulan di Bandung. Nah, pertanyaannya, apakah karena kebetulan ini kemudian saudara diminta datang untuk makan bersama, ya, membicarakan bisnis tadi atau bagaimana? Jadi begini ya, ini bicara bukan makan bersama yang mulia. Waktu itu ada kaitan dengan ketemunya dengan para dia itu perihal mencari investor untuk dana yang terkait masalah perkara Inta. Jadi tidak bisnis kan urusannya? Perkara berita kan? Iya. Artinya saya jelaskan lagi ya Bu. Saya ada ketemu dengan ada yang namanya Pak Thomas saat itu. Pak Thomas. Terus Pak Maskur itu kebetulan ada di Bandung. Makanya kita berbeda kendaraan seperti itu. Ya, pertanyaan saya itu, saudara ketemu dengan terdakwa ini kaitannya dengan perkara berita kan? Benar. Perkara berita, ya perkara yang ditangani oleh KPK juga kan? Tidak ada dalam kerangka bisnis kan? Oh tidak ada sebenarnya. Jangan jadi dibohongi fakta ini. Itu tidak mungkin kebetulan 3 kali kebetulan. Iya. Ke saksi Robin ya. Siapa? Terkait dari pesannya Pak Maskur kepada terdakwa terkait untuk diamankan, jangan bergerak apapun di bawah dan kalau perlu buang HP-nya. Ya. Apakah pesan itu saudara sampaikan kepada terdakwa atau kepada Saiful tadi? Karena pada saat itu omongannya kan di hotel di kamar mandi tadi katanya. Itu disampaikan kepada terdakwa tidak? Langsung kepada terdakwa. Jadi disampaikan kepada terdakwa. Persisnya bagaimana? Yang saudara sampaikan bahwa Pak, pesan dari rekan saya masuk agar ke depan dalam waktu ini tidak usah banyak berinteraksi dengan orang-orang terkait dengan proyek apapun itu. Maka kalau perlu mengganti handphone, ya, mengganti handphone. Nah, pengetahuan saudara sebagai penyidik, apa maksud dari Mas Pur ini dengan tidak perlu bicara dengan orang-orang dan mengganti nomor handphone?
yang saya tangkap dari omongan saudara Maskur adalah bahwa terdakwa sedang dalam pengawasan. Terdakwa dalam pengawasan. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang dikatakan terdakwa ketika menerima informasi dari saudara tersebut? Terdakwa sampaikan bahwa saya tidak pernah memproyek bagi bansos. Saya tidak merasa tidak punya masalah.